Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Harun Wicaksana dengan nomor induk mahasiswa 858497766 dari UPJJ UTS Samarinda. Kali ini saya akan melakukan tugas presentasi video dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Oke, saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Menjelaskan bagaimana peran filsafat ilmu dalam pendidikan dan sebaliknya. Menjawab pertanyaan yang pertama adalah bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memastikan eksistensi dan keilmiahan pendidikan melalui tiga dimensi. Yang pertama ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Dari sisi ontologi, menelaah hakikat pendidikan. Apa itu pendidikan, siapa subjeknya, dan apa objeknya. Dari sisi epistemologi, menilai cara memperoleh pengetahuan pendidikan melalui metode, validitas teori dan juga penelitian. Lanjut ke aksiologi, menimbang nilai, etika dan manfaat pendidikan bagi masyarakat. Oke, pendidikan tidak hanya praktek tetapi harus sahih atau benar juga secara ilmiah dan bermakna secara moral. Oke, lanjut yang kedua. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Oke. Pendidikan yang bermakna memberi bahan refleksi bagi filsafat ilmu. Contoh, ketika kurikulum berubah mengikuti kebutuhan zaman, filsafat ilmu mendapat masukan tentang relevansi teori dan nilai. Dengan praktik nyata di sekolah, filsafat ilmu berkembang lebih konstekstual dan tidak berhenti pada teori. Lanjut yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebutkan sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Disebut pisau analisis karena apa? Karena mampu membelah persoalan pendidikan. Dari sisi ontologi, kita akan mencari apa sih masalah intinya, semisal rendahnya minat baca anak. Maka kita bedah dengan epistemologi, yaitu bagaimana cara mengetahui penyebabnya rendah minat bacanya anak, yaitu dengan melakukan observasi, penelitian, dan data bisa melalui wali kelas ataupun wali murid. Oke, lanjut ke aksiologi, apa nilai dan dampak solusi? Program literasi yang adil, bermanfaat, dan sesuai budaya. Karena tadi masalah intinya adalah misalnya rendah minat baca anak, maka solusi dan dampaknya adalah melakukan program literasi yang adil, bermanfaat, dan sesuai budaya di lingkungan tersebut. Nah, dengan pisau analisis ini, guru dan pembuat kebijakan bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misal dalam kebijakan, kurikulum, ataupun proses pembelajaran. Oke, kebijakan penerapan merdeka belajar. Filsafat ilmu menilai dasar ontologis atau hakikat belajar. Kalau epistemologis melakukan namanya metode pembelajaran, sedangkan aksiologis memberikan nilai kebebasan dan relevansi sosial. Kalau dari sisi kurikulum, semisal contohnya profil pelajar Pancasila, dari sisi filsafat ilmu memastikan nilai moral dan etika terintegrasi. Oke, dari sisi pembelajaran, guru memilih metode diskusi. Maka, filsafat ilmu menilai keilmiahan metode dan dampaknya pada karakter siswa. Oke, intinya filsafat ilmu dan pendidikan itu saling menguatkan atau saling berhubungan timbal balik. Oke. Dengan filsafat ilmu, maka pendidikan menjadi lebih ilmiah dan bermakna. Sedangkan dengan pendidikan, filsafat ilmu terus hidup dan relevan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.